Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW di channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri dapat diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi lebih baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Oke, ini contoh komponen biotik. Kemudian komponen abiotik itu terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti air, kemudian tanah, udara, lalu kemudian ada cahaya, ada bebatuan. Nah, itu merupakan komponen abiotik yang merupakan benda tidak hidup. Kita lanjutkan ke satuan ekosistem. Yang pertama adalah individu. Individu itu disebut juga dengan makhluk hidup tunggal. Nah, contohnya seekor bebek, ya, seorang manusia, satu batang pohon rambutan. Nah, itu termasuk ke dalam individu. Kemudian ketika individu tadi berkumpul, ya, individu-individu yang sejenis membentuk satu kumpulan, itu disebut dengan populasi. Misalnya ada 3 ekor bebek, nah ini disebut dengan populasi bebek. Ya, ada 5 orang manusia disebut dengan populasi manusia. Jadi populasi itu adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Kemudian ada komunitas, ya, kumpulan beberapa makhluk hidup di suatu tempat pada waktu yang sama. Misalnya antara kumpulan populasi bebek, kemudian populasi tanaman, dan populasi kata itu berada dalam satu tempat dan waktu yang sama. Nah, disebut dengan komunitas. Lalu kemudian yang lebih besar lagi ada namanya ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya berupa komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ini disebut dengan ekosistem. Kemudian setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Nah, lingkungan yang sesuai dengan setiap makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan juga terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Jadi pasti ada pola yang terbentuk ketika interaksi antar komponen yang membentuk suatu ekosistem itu terjadi. Oke. Nah, interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti misalnya rantai makanan, kemudian jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Ada juga selain itu interaksi yang terbentuk melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Pertama kita lihat rantai makanan terlebih dahulu. Nah, rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain terjadi perpindahan materi, juga terjadi yang namanya perpindahan energi dalam proses rantai makanan itu. Nah, kita lihat tanaman padi merupakan autotrof, ya. Dalam ekosistem dia bertindak sebagai produsen. Kemudian
padi dimakan oleh tikus. Ya. Kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Nah, ini merupakan bentuk rantai makanan ya secara linier. Artinya membentuk garis lurus dan tidak bolak-balik. Ya. Nah, dalam proses ini energi yang ada pada padi itu pindah ke tikus. Jadi ketika tikus memakan padi, materinya itu ikut, ya materinya dimakan oleh si tikus. Selain materi itu, ikut bersama dengan materi itu adalah energi, sehingga tikus mendapatkan energi. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Demikian juga tikus ini merupakan materi yang mengandung energi di dalamnya untuk si ular. Begitu seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah bentuk yang lebih besar daripada rantai makanan, karena jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jaring-jaring makanan terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu atau dimakan oleh satu jenis makhluk hidup saja. Ya, misalnya rumput, ya. Itu tidak hanya dimakan oleh belalang, tapi juga dimakan oleh ulat, dimakan juga oleh tikus ya. Nah, jadi dia tidak hanya dimakan oleh satu makhluk hidup saja, atau dia juga tidak memakan satu makhluk hidup saja. Misalnya ayam memakan ulat, juga memakan belalang. Ya. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan terbentuknya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya itu berupa piramida. Nah, piramida ini merupakan gambaran ya, perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam satu ekosistem. Ya, kita bisa lihat. Oke, ada komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen, dari produsen yang paling bawah sampai ke konsumen puncak. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Nah, ini biomasa terbesar tentu berada di paling bawah. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat di dasar piramida. Nah, komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas akan semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik. Nah, piramida yang berbentuk seperti inilah interaksi yang bisa menghasilkan keseimbangan ekosistem. Ya, jadi keseimbangan ekosistem itu terbentuk apabila jumlah produsen itu lebih banyak dari konsumen pertama, jumlah konsumen pertama lebih banyak daripada jumlah konsumen kedua, dan begitu seterusnya. Kemudian ada simbiosis ya, hidup bersama antar makhluk hidup. Nah, bentuk hidup bersama antar dua individu yang berbeda jenis ini ada 3 macam. Ada simbiosis, ya, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama kita lihat simbiosis mutualisme, merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Kita bisa lihat antara bunga dengan lebah. Ya, bunga mendapatkan keuntungan yaitu dibantu proses penyerbukannya, kemudian lebah mendapatkan makanan. Begitu juga antara anemon laut dengan dengan ikan, ya. Nah, saling menguntungkan di antara keduanya. Lalu kemudian simbiosis komensalisme merupakan hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Misalnya antara ikan hiu dengan ikan remora, ikan-ikan kecil yang selalu berada di sekitar ikan hiu. Ikan hiu tidak merasa terganggu, ya, tidak mendapatkan keuntungan juga dari ikan remora, tetapi ikan remora lah yang memperoleh keuntungan.
ya, berupa serpihan makanan dari ikan hiu. Atau contoh lainnya misalnya antara tanaman anggrek dengan pohon mangga ya. Nah, anggrek itu menumpang hidup ke pohon mangga. Jadi anggrek mendapatkan keuntungan yaitu tempat hidup di situ. Namun anggrek tidak merugikan si pohon mangga karena anggrek dapat membuat makanan sendiri. Jadi mangga tidak merasa diuntungkan, juga tidak merasa dirugikan. Lalu kemudian yang ketiga ada parasitisme. Nah, ini merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tetapi merugikan pihak yang lainnya. Misalnya antara nyamuk ya dengan manusia. Ya, nyamuk itu mendapatkan makanan dari manusia sedangkan manusia itu dirugikan. Ya, bisa saja tertular virus ya atau tertular penyakit dari nyamuk tersebut. Atau contoh yang lainnya adalah antara tumbuhan inangnya dengan benalu. Nah, benalu ini tumbuh pada batang tanaman, lalu kemudian benalu ini mengambil nutrisi dan makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga benalu mendapatkan keuntungan, sedangkan tumbuhan inangnya itu mengalami kerugian. Nah, ini bentuk simbiosis parasitisme. Nah, selanjutnya kita lihat peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanannya, ya, peran organisme itu dibagi menjadi dua. Ada organisme yang autotrof dan ada yang heterotrof. Autotrof itu maksudnya adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Sedangkan heterotrof adalah organisme yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri dan masih membutuhkan senyawa organik kompleks dari organisme lain. Lalu, organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya itu dapat dibagi menjadi herbivora, karnivora, omnivora, kemudian pengurai dan detritivor. Nah, ini beberapa contoh ya dari makhluk hidup yang bersifat autotrof, ya, tumbuhan, kemudian alga, beberapa bakteri. Ini merupakan autotrof, mampu menghasilkan makanan sendiri dengan cara merubah komponen-komponen anorganik dirubah menjadi komponen organik. Kemudian beberapa contoh heterotrof, misalnya manusia. Nah, manusia ini tidak bisa memproduksi makanannya sendiri dengan merubah anorganik menjadi organik. Dia tetap membutuhkan makhluk hidup yang lain yang menghasilkan komponen organik. Kemudian ada hewan omnivora, misalnya seperti orangutan yang jenis makanannya itu bisa berupa tumbuhan, bisa juga berupa hewan. Kemudian kalau herbivora itu adalah makhluk hidup yang jenis makanannya berupa tumbuhan. Sedangkan karnivora ya seperti singa misalnya itu merupakan jenis makhluk hidup yang makanannya berupa hewan. Lalu kemudian ada pengurai. Nah, pengurai ini berperan untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Jadi komposisi yang dimiliki oleh makhluk hidup itu adalah komponen organik. Nah, komponen organik itu diuraikan kembali oleh pengurai seperti jamur misalnya, dirubah menjadi komponen anorganik lagi sehingga anorganik banyak tersedia kembali di dalam tanah. Itu saja mungkin penjelasan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.